Senin tanggal 1 Januari tahun 2024, kita akan kembali mengupdate progres terkini dari kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Istana Negara yang nanti digunakan sebagai lapangan upacara pada tahun 2024, 17 Agustus. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara. Rupanya pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara terus dipercepat karena pada Agustus nanti akan diadakan upacara di sana. Ada video menarik mengenai perkembangan terbaru pembangunan IKN. Yuk kita simak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara dan juga Sobat pecinta pembangunan Indonesia. Hari ini Senin tanggal 1 Januari tahun 2024, kita akan kembali mengupdate progres terkini dari kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan tepat di bawah kita ini adalah para pengunjung yang antusias sekali pada hari ini untuk berkunjung ke titik nol Ibu Kota Nusantara. Ada puluhan bahkan ratusan kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang tadi siang berkunjung ke kawasan titik nol Ibu Kota Nusantara untuk melihat langsung progres dari pembangunan Ibu Kota Nusantara. Area titik nol memang dikhususkan dan masih diperbolehkan untuk dikunjungi baik para wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan titik nol, baik itu dari Pulau Kalimantan maupun dari Pulau Kalimantan juga banyak berdatangan ke lokasi titik nol ini ya. Nantinya lokasi titik nol ini memang akan dijadikan tugu ya, tugu titik nol IKN Nusantara. Dan sementara sebelum dikerjakan tentunya masih bisa dikunjungi oleh masyarakat umum. Kondisi terkini dari pembangunan hunian tapak atau rumah tapak jabatan Menteri RTJM ya. Pertama kita akan melihat Persil 104 yang lokasinya tepat berada di sebelah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Sebagian besar rumah sudah terlihat rapi dan sebagian juga sudah masih dalam proses konstruksi. Di sini rencananya akan ada 24 rumah dari total 36 rumah di Persil 104 ini. Oke, tepat di depan kita, sebelah kiri tentunya adalah kawasan kantor presiden dan juga kawasan Plaza Seremoni. Kita akan menuju ke arah timur terlebih dahulu. Kita akan melihat gerbang dari Plaza Seremoni atau Sumbu Kebangsaan. Di bawah kita yang setengah lingkaran itu adalah gerbang yang nantinya di situ akan ada tulisan selamat datang di Ibu Kota Nusantara ya, dengan menggunakan aksara bahasa daerah. Kalau nggak salah bahasa daerah Kalimantan ya. Nah, untuk penataan kawasan di Plaza Timur sepertinya sudah akan dirampungkan teman-teman. Kita akan bergeser ke Kemenko 1. Ini adalah kelompok Kementerian 1 yang nanti akan ditempati oleh kelompok Kementerian Maritim dan Investasi. Terlihat ada 4 gedung, kanan 2, kiri 2, dan juga ada semacam basement ya yang sangat luas. Nah, di area sini sudah ada satu gedung yang topping off atau sudah di lantai 6. Setelah lapangan lapangan seremoni, tentunya teman-teman akan melihat gedung visitor. Ini adalah gedung visitor
Yang progresnya kita akan melihat ya, gedung visitor ini progresnya sebagian sudah mulai dilakukan pengecatan waterproofing. Jadi nanti kita akan melihat lebih dekat lagi ya. Oke, di seberang dari gedung visitor ini tidak lain adalah Istana Presiden atau Istana Negara. Yang terlihat ya, rumput dari lapangan upacara sudah semakin cantik. Depan kita ini beberapa area lantai sudah mencapai lantai ke-6 ya, kurang top. Jadi kurang satu lantai lagi ya, gedung di Kemenko 1 ini sudah selesai untuk struktur utamanya. Di samping dari Kemenko 1, tidak lain adalah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur yang berada di sebelah kiri kawasan KIPP. Jalan Sumbu Timur ini nanti akan menjadi jalan yang ramah terhadap pejalan kaki maupun kendaraan ya, karena di situ di kanan kiri nanti akan ada trotoar yang sangat lebar dan teman-teman tentunya tidak akan melihat sistem perkabelan di atas karena semua sudah berada di bawah. Begitulah pembangunan ibu kota Nusantara yang tampaknya mengalami banyak kemajuan. Selanjutnya kita simak sikap seorang profesor Malaysia yang tampaknya cemburu terhadap pembangunan ibu kota baru Nusantara. Yuk kita simak videonya ya. Kemunculan Nusantara sebagai ibu kota baru. Ibu kota yang baru kepada Indonesia yang begitu hampir dengan Kuching, dengan Sarawak dan Brunei dan tidak begitu jauh juga dengan Sabah dan sebagainya. Apa kesannya terhadap perkembangan politik kenegaraan dalam dunia sebelah sini? Okey, Jokowi cuba untuk nak membina satu negara hebat ya dalam tempoh 20 tahun. Mengapa semestinya berpindah ke daerah Borneo? Dari segi faktor geografi, Jakarta itu tidak dapat lagi menampung ya, kepadatan sebagai satu pusat pentadbiran dan juga pusat ekonomi. Dari segi geografi. Ya, dan yang keduanya, Jakarta itu selalu bermasalah dengan banjir, ya, dengan gunung berapi, dengan kestabilan muka bumi misalnya, ya. Dan lagipun dia sudah maksudnya sudah tepuk, sudah sampai kepada kemuncaknya dari segi geografinya lah, ya. Dan juga dia dapat dari segi kedudukan politiknya itu pun dia akan menjadi center, ya. Dia akan muncul sebagai suatu kuasa ekonomi baru, ya. Jadi dalam tempoh 10 tahun nanti, ya, Malaysia, Thailand dan sebagainya akan ketinggalan berbanding dengan apa yang divisikan oleh Jokowi, ya, untuk membina satu negara yang besar, ya, dalam lingkungan dalam ASEAN ataupun di kawasan Nusantara itu. Jadi dari segi pertimbangan politiknya kita boleh melihat bahawa bagaimana kebijaksanaan Jokowi untuk meneroka satu idea baru, ya, yang tidak selama ini berpusat kepada Jakarta sahaja, ya. Jadi dengan wujudnya satu kota raya yang baru, satu bandar yang baru sebagai satu ibu negara, jadi ya, kemungkinan jangka masa 10 ataupun 15 tahun lagi itu dia akan menjadi satu pusat tumpuan, pusat rujukan, ya, kepada perkembangan, ya, dari segi ekonominya, dari segi pendidikan dan sebagainya. Ya. Ini tidak berarti bahawa Jokowi telah mengasaskan suatu gerakan untuk kembali kepada kerajaan Majapahit kembali atau Sriwijaya. Kecemburuan negara-negara yang berada di arah sini bahawa idea untuk kembali kepada Empire Majapahit itu sudah dilahirkan apabila Jokowi mengasaskan sebuah bandar yang dinamakan Nusantara, iaitu sesuatu yang agak bertentangan dengan idea Nusantara yang ada dalam kepala orang seperti kita di Malaysia ini. Maksudnya dalam politik ini, siapa yang cepat, siapa yang kreatif, siapa yang berani, dia akan menguasai. Jadi kalau kita hanya
persoalan tentang Nusantara itu satu nostalgia sejarah. Ya. Satu nostalgia sejarah. Kita tidak ada keberanian untuk bangun. Ya, tapi oleh kerana Indonesia dengan jumlah rakyat 270 juta, ya, dengan kekuatan ekonomi, dengan tenaga buruh, dengan kehebatan sistem pendidikan dia, intelektual dia dan sebagainya, maka dia boleh menggembeling kekuatan itu. Ya, kalau walaupun terdiri daripada ribuan pulau-pulau, etnik, bangsa, agama dan sebagainya, tetapi kalau dia dapat menjadikan bangsa Indonesia itu sebagai satu bangsa yang hebat, ya, membangun dengan satu bahasa, dengan ya, sebabnya bagaimana kita tengok orang Indonesia ni dia boleh faham satu bahasa, ya, bahasa standard Indonesia itu, walaupun itu orang Madura, ya, orang Betawi dan sebagainya, Jawa, tetapi kekuatan dia ada di situ. Jadi kalau kecerdikan ada pada pemimpin dia untuk nak menggembelingkan potensi yang ada, di situ satu kelebihan kepada bangsa Indonesia. Begitulah guys sikap Profesor Malaysia mengenai penggunaan nama Nusantara. Selama ini kaum Melayu Malaysia memang merasa ikut memiliki Nusantara yang luas, padahal sebagian besar Nusantara memang milik Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.